Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengurus jenazah merupakan kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim. Dalam syariat Islam, ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi saat mengurus orang yang sudah meninggal. Mengingat hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah, tentu tata cara mengurus jenazah perlu diketahui setiap muslim. Setidaknya ada 4 kewajiban yang harus dilakukan setiap muslim terhadap orang yang meninggal. Salah satunya adalah proses mengkafani jenazah. Oleh karena itu, di sini saya Hanum Setianintias, nomor absen 19 bersama rekan-rekan saya, Aura Fesya Benita, nomor absen 7, Bibi Khansa Khairunisa, nomor absen 9, dan Devrisna Mulyana Putri, nomor absen 13 dari kelas 2020 MIPA 2 telah mengumpulkan materi mengenai mengkafani jenazah dan mempresentasikannya. Mengkafani jenazah artinya menutup atau membungkus jenazah dengan sesuatu yang dapat menutup tubuhnya walaupun hanya sehelai kain. Tahapan ini dilakukan setelah jenazah muslim selesai dimandikan dan sebelum disalatkan hingga dikubur. Hukum mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah hukumnya adalah fardu kifayah bagi umat muslim yang masih hidup. Artinya, kewajiban ini bersifat kolektif. Hadis seperti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis orang muhrim yang wafat karena terlempar dari untanya. Beliau berkata, "Wakafinu fisaubain, igasiluhu bima ing wasidr." Mandikanlah ia dengan air dan daun bidara, kemudian kafanilah ia dengan 2 lembar kain. Hal yang dibutuhkan saat mengkafani jenazah. Yang pertama, kapas kurang lebih 1/4 kg atau secukupnya. Kapas ini nantinya digunakan untuk menutup lubang-lubang terbuka yang terdapat pada tubuh jenazah. Kedua, bila jenazah sudah dewasa, hendaknya disediakan kain kafan sekitar 11 meter berwarna putih. Yang ketiga, 2 on kapur barus halus atau secukupnya. Yang keempat, minyak wangi atau wewangian secukupnya. Gunting untuk memotong kain yang digunakan untuk tali saat mengkafani jenazah. Kriteria kain kafan. 1. Kain yang dibeli dari harta orang yang meninggal. 2. Kain tidak harus berwarna putih. 3. Diutamakan memakai 3 helai kain putih. 4. Jenis kain kafan dan wewangian. 5. Memakai kain kafan yang bagus. 6. Jumlah kain kafan. Selanjutnya, tata cara mengkafani jenazah laki-laki. Cara yang pertama, mempersiapkan tali pengikat kain kafan, yaitu panjang tali pengikat disesuaikan dengan lebar tubuh dan ukuran kain kafan. Misalnya, lebarnya 60 cm, maka panjangnya 180 cm. Lalu mempersiapkan sebanyak 7 tali pengikat. Jumlah tali diusahakan ganjil. Kemudian dipintal dan diletakkan dengan jarak yang sama di atas usungan jenazah. Lalu cara yang kedua, mempersiapkan kain kafan. 1 helai kain diletakkan sama rata di atas tali pengikat yang sudah lebih dahulu diletakkan di atas usungan jenazah dengan menyisakan lebih panjang di bagian kepala. Selanjutnya, cara mempersiapkan kain penutup aurat jenazah. Yaitu yang pertama, sediakan kain dengan panjang 100 cm dan lebar 25 cm untuk mayit yang berukuran lebar 60 cm dan tinggi 180 cm. Potonglah dari atas dan dari bawah sehingga bentuknya seperti popok bayi. Kemudian letakkan di atas 3 helai kain kafan tepat di bawah tempat duduk mayit. Letakkan pula potongan kapas di atasnya. Lalu bubuhilah wangian dan kapur barus di atas kain penutup aurat dan kain kafan yang langsung melekat pada tubuh mayit. Selanjutnya, cara memakaikan kain penutup auratnya, yaitu pindahkan jenazah kemudian bubuhi tubuh mayit dengan wewangian atau sejenisnya. Bubuhi anggota-anggota sujud. Lalu selanjutnya sediakan kapas yang diberi wewangian dan diletakkan di lipatan-lipatan tubuh seperti ketiak dan yang lainnya. Letakkan kedua tangan sejajar dengan sisi tubuh. Lalu ikatlah kain penutup sebagaimana memopok bayi, dimulai dari sebelah kanan dan ikatlah dengan baik. Lalu cara membalut kain kafan. Yang pertama, mulailah dengan melipat lembaran pertama kain kafan sebelah kanan, balutlah dari
kepala sampai kaki. Demikian dilakukan dengan lembaran kain kafan yang kedua dan yang ketiga. Lalu cara yang terakhir adalah cara mengikat tali-tali pengikat. Yang pertama, mulailah dengan mengikat tali bagian atas kepala mayit dan sisa kain bagian atas yang lebih itu dilipat ke wajahnya, lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri. Yang kedua, kemudian diikatlah tali bagian bawah kaki dan sisa kain kafan bagian bawah yang lebih itu dilipatkan ke kakinya, lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri. Setelah itu, ikatlah ke 5 tali yang lain dengan jarak yang sama rata. Perlu diperhatikan, mengikat tali tersebut jangan terlalu kencang dan usahakan ikatannya terletak di sisi sebelah kiri tubuh agar mudah dibuka ketika jenazah dibaringkan ke sisi sebelah kanan dalam kubur. Tata cara mengkafani jenazah perempuan. Cara mempersiapkan baju kurungnya, ukurlah mulai dari pundak sampai ke betisnya, lalu ukuran tersebut dikalikan 2, kemudian persiapkanlah kain baju kurungnya sesuai dengan ukuran tersebut. Lalu buatlah potongan kerah tepat di tengah-tengah kain itu agar mudah dimasuki kepalanya. Setelah dilipat 2, biarkanlah lembaran baju kurung bagian bawah terbentang dan lipatlah lebih dulu lembaran atasnya sebelum dikenakan pada mayit dan letakkan baju kurung ini di atas kedua helai kain kafannya. Lebar baju kurung tersebut 90 cm. Cara mempersiapkan kain sarung. Ukuran kain sarung adalah lebar 90 cm dan panjang 150 cm. Kemudian kain sarung tersebut dibentangkan di atas bagian atas baju kurungnya. Cara mempersiapkan kerudung. Ukuran kerudung adalah 90 cm kali 90 cm. Kemudian kerudung tersebut dibentangkan di atas bagian atas baju kurung. Cara mempersiapkan kain penutup aurat. Sediakan kain dengan panjang 90 cm dan lebar 25 cm. Potonglah dari atas dari bawah seperti popok. Kemudian letakkanlah di atas kain sarungnya tepat di bawah tempat duduknya. Letakkan juga potongan kapas di atasnya. Lalu bubuilah wewangian dan kapur barus di atas kain penutup aurat dan kain sarung serta baju kurungnya. Cara melipat kain kafan. Mulailah dengan melipat lembaran pertama kain kafan sebelah kanan. Balutlah dari kepala sampai kaki. Demikian lakukan dengan lembaran kain kafan yang kedua dan yang ketiga. Cara mengikat tali-tali pengikat. Mulailah dengan mengikat tali bagian atas kepala mayit dan sisa kain bagian atas yang lebih itu dilipat ke wajahnya lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri. Kemudian ikatlah tali bagian bawah kaki dan sisa kain kafan bagian bawah yang lebih itu dilipat ke kakinya lalu diikat dengan sisa tali itu sendiri. Setelah itu, ikatlah kelima tali yang lain dengan jarak yang sama rata. Perlu diperhatikan, mengikat tali tersebut jangan terlalu kencang dan usahakan ikatannya terletak di sisi sebelah kiri tubuh agar mudah dibuka ketika jenazah dibaringkan ke sisi sebelah kanan dalam kubur. Larangan dalam mengkafani jenazah. 1. Menggunakan kain kafan yang mahal. 2. Menggunakan kain kafan yang tipis. 3. Menulis ayat Al-Quran atau Asmaul A'dam. 4. Berlebih-lebihan dalam mengkafani atau israf. Anjuran dalam mengkafani jenazah. 1. Memakai kain putih yang terbuat dari kain katun. 2. Memberi wewangian pada kain kafan. 3. Memberi kapas bagian tertentu. 4. Menggunakan kain yang bagus tetapi tidak mahal. Dimaksud di sini adalah kain yang berwarna putih, suci, bersih, dan tebal. 5. Menggunakan kain dengan hitungan ganjil. Orang-orang yang dapat mengkafani jenazah. A. Jenazah laki-laki, yaitu laki-laki yang masih mempunyai ikatan keluarga, istrinya, tetangga laki-laki, perempuan mahram, anak kandungnya. B. Sedangkan jenazah perempuan yang berhak memandikan dan mengkafaninya adalah suaminya, perempuan yang masih ada ikatan keluarga, tetangga perempuan, dan laki-laki mahram, anak kandungnya. C. Jenazahnya masih kecil, di bawah usia 7 tahun, maka boleh dimandikan dan dikafani baik oleh perempuan maupun laki-laki, dan sebaiknya dilakukan atau didampingi oleh orang-orang yang ahli fikih.
Cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.